Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Samia dengan NIM B04219014. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi pengelolaan zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya. Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim apabila telah mencapai syarat-syarat yang ditetapkan. Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian, dan kebaikan. Selain itu, zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meraih ridhonya atau hablum minallah, dan sebagai kewajiban untuk meningkatkan hubungan kepedulian kepada sesama manusia atau hablum minannas. Barang siapa yang tidak berzakat namun ia sebenarnya mampu berzakat, maka ia termasuk orang-orang yang kafir dan murtad, sebab zakat sebagai salah satu pondasi di dalam rukun Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada 8 golongan asnaf yang membutuhkan sesuai dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Pembentukan Lazis wajib mendapatkan izin Menteri Agama dengan persyaratan diantaranya. Yang pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola pada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Yang kedua, berbentuk lembaga yang berbadan hukum. Yang ketiga, mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Yang keempat, memiliki pengawas syariat. Yang kelima, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan yang profesional untuk melaksanakan kegiatannya. Dan yang keenam, bersifat nirlaba. Yang ketujuh, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Profil Lazis Nurul Falah. Di Indonesia, permasalahan terhadap guru ngaji yang semakin hari semakin sangat memprihatinkan, sebab kurangnya mendapatkan kelayakan dan kesejahteraan hidup. Hal ini tidak sebanding dengan perjuangan seorang guru ngaji yang telah berjuang di jalan Allah SWT dengan penuh kesabaran dalam mendidik, mengajarkan Al-Quran, hingga menjalankan amanah demi melakukan jihad guna menciptakan generasi Qurani yang unggul. Yayasan Nurul Falah Surabaya yang berdiri sejak tahun 1996 ini merupakan bentuk lembaga sosial keagamaan yang memfokuskan programnya pada peningkatan kualitas guru ngaji melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat standarisasi guru Al-Quran untuk menuntaskan permasalahan Indonesia yang minim dalam hal membaca, menghafalkan, dan memahami Al-Quran. Dengan ikhtiar dan doa dari pejuang-pejuang Al-Quran serta dukungan masyarakat selama 23 tahun, kini Nurul Falah telah memiliki 73 cabang binaan di seluruh Indonesia. Selain itu, Nurul Falah juga sudah melatih 2.300 guru ngaji. Maka untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan program Yayasan Nurul Falah, kini tahun 2006 telah dibentuk sebuah lembaga amil zakat, infak, sodaqah, dan wakaf atau Lazis Nurul Falah. Serta di tahun 2018 Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 407 memberikan izin operasional yang beralamat di Jalan Ketintang Timur PTT nomor 5B Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, secara khusus bertugas menggali potensi dana umat untuk disalurkan melalui program-programnya. Visi dan misi Lazis Nurul Falah. Visinya membenahi persoalan mengenai kesadaran umat Islam untuk belajar Al-Quran, menjadikan lembaga Lazis Nurul Falah sebagai lembaga amil zakat yang bertaraf nasional dan sebagai filantropi dakwah yang amanah serta profesional dengan berbasis program pendidikan Al-Quran. Misinya yaitu yang pertama, membangun masyarakat madani yang bebas buta huruf Al-Quran secara nasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan penghidupan guru Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berzakat, infak, sedekah sebagai alternatif dalam pemberdayaan masyarakat duafa. Jenis-jenis zakat yang ada di Lazis Nurul Falah. Jenis-jenis zakat terdapat zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang wajib bagi seluruh umat muslim setiap 1 tahun sekali dan dibayarkan pada saat bulan Ramadan hingga berakhir sebelum sholat Idul Fitri. Cakupan zakat fitrah biasanya berupa beras sebanyak 2,5 kilo atau 3,5 liter dan bisa juga berupa uang senilai 40.000 per paket. Sedangkan zakat mal merupakan salah satu zakat berupa harta yang wajib dibayarkan ketika telah mencapai kadar nisab. Cakupan zakat mal biasanya terdiri dari uang, emas, perak, logam, surat berharga, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Jumlah nisab minimum harta yang wajib dikenakan sebesar 85 gram emas. Adapun syarat amil zakat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi amil zakat di Lazis Nurul Falah, yakni diantaranya Islam, balik, berakal sehat, paham tentang fikih zakat, paham tentang ayat-ayat zakat, dan mempunyai kemampuan untuk mengedukasi. Selanjutnya, program kegiatan Lazis Nurul Falah. Program kegiatan Lazis Nurul Falah memiliki 4 macam program.
Yang pertama, pendidikan, kemanusiaan, pemberdayaan, dan kesehatan. Pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat pada Lazis Nurul Falah biasanya dilakukan secara bertahap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, hingga pendayagunaan zakatnya. Pengelolaan zakat pada Nurul Falah biasanya dilakukan melalui sebuah event Ramadan atau ikut serta menjadi media partner pada event tertentu, guna menarik simpati masyarakat untuk berzakat. Kemudian dalam pendistribusian zakat di Lazis Nurul Falah ini akan dilakukan penyaluran pada orang yang berhak menerimanya, yakni 8 golongan asnaf, diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ngorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil di daerah sekitar Ketintang, Surabaya. Tidak lupa pula zakat fitrah akan diberikan kepada sekitar 200 guru ngaji Indonesia. Adapun strategi fundraising Lazis Nurul Falah. Strategi fundraising yang ada di Lazis Nurul Falah ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi fundraising secara langsung dan strategi fundraising secara tidak langsung. Strategi fundraising secara langsung ini dapat berinteraksi melalui email, telepon, secara tatap muka, dan melakukan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga zakat lainnya. Sedangkan fundraising secara tidak langsung ini dapat berupa advertorial atau berbentuk brosur, artikel, berita, majalah. Kemudian yang kedua, retention dan development atau mempertahankan dan pengembangan loyalitas donatur. Yang ketiga yaitu fundraising website dan media sosial. Dan yang terakhir yaitu influencer marketing. Kelebihan dan kekurangan Lazis Nurul Falah. Kelebihannya yang pertama, proses kegiatan zakat dari mulai pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan berjalan dengan maksimal dan dapat terorganisir secara baik. Yang kedua, memiliki banyak program pelayanan zakat yang mudah dijangkau dan diakses, yakni bisa melalui website tabungamal.id atau layanan antar jemput zakat. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai. Yang keempat, adanya laporan kepada publik yang dapat dilihat melalui website, majalah, brosur, dan segala informasi media sosial terkait Lazis Nurul Falah seperti YouTube maupun Instagram, dengan tujuan agar donatur bisa mengetahui mengenai segala program kerja, lembaga mana saja yang bekerjasama dengan Lazis Nurul Falah, cabang Nurul Falah, dan lain sebagainya. Untuk kekurangannya, selama masa pandemi Lazis Nurul Falah mengalami penurunan zakat. Hal ini dikarenakan banyak muzaki yang telah memutuskan untuk berzakat melalui musola ataupun masjid terdekat. Berikut adalah dokumentasi terkait Lazis Nurul Falah Surabaya. Sekian pemaparan hasil observasi pengelolaan zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.